Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Hasan Nemawau. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan tema Tegar di Masa Sukar. Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah menghadapi persoalan, bahkan mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapinya. Dan setiap orang reaksinya berbeda-beda. Ada yang memang berusaha melupakannya, ada yang berusaha merasa bisa lari daripada masalah itu, atau kadang-kadang kita melihat bahwa ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Bagaimana murid Yesus dapat melumpuhkan persoalan hidup? Bagaimana murid Kristus bisa bertahan di tengah masa sukar, bisa tegar di tengah masa sukar? Nah, kita akan membaca hal tersebut dari 1 Samuel pasal 17. Saya yakin bahwa tidak ada yang asing bagi kita ini semua karena ini pertarungan antara Daud dan Goliat. Bagaimana Daud memenangkan pertarungan itu di tengah-tengah situasi sulit, tapi dia bisa memenangkan pertandingan itu karena beberapa alasan dari teks tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau kita melihat alur ceritanya, orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin. Dan orang Filistin diprakarsai oleh Goliat. Sedang berhadapan. Lalu kemudian orang Israel memang dikatakan ketakutan. Dan ada seorang Daud yang masih muda mau pergi untuk menghadapi masalah tersebut. Ia berkata kepada Saul, "Saya mau pergi melawan dia." Tapi Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ayat 33, Bapak Ibu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara, ayat kunci yang saya lihat di sini ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Perhatikan, pengalaman Daud bersama dengan Tuhan memampukan dia menghadapi situasi sulit itu dengan berkata, "Tuhan sudah pernah menolong saya di masa lalu. Tuhan sudah pernah membebaskan saya dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan saya yakin orang Filistin itu yang hebat itu bisa dilumpuhkan oleh kuasa Tuhan." Rasa percaya diri Daud lahir dari pengalamannya dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua kita sudah pernah mengalami pertolongan dari Tuhan. Kita sudah pernah mengalami masa-masa sulit di masa lalu. Dan kita bisa melewatinya sampai hari ini. Tentu itu karena pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan di masa itu, dia bisa lakukan hal yang sama hari ini. Karena Yesus tetap sama, baik kemarin maupun esok dan sampai selamanya. Ingatlah pertolongan Tuhan di masa yang lalu, dan betapapun sulitnya situasi saat ini, kita bisa tegar. Kita bisa menegakkan kepala dan memandang hari esok bersama dengan Tuhan dan berkata, di masa lalu Tuhan sudah tolong, dan saya tahu hari ini dan esok dia akan bisa lakukan hal yang sama. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ketika situasi sulit menerpa, kita bisa tetap tegar. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berani melangkah. Perhatikan ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya.
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud memiliki keberanian untuk melangkah. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko juga. Mengapa? Kalau kita melihat deskripsi daripada Goliat, misalnya sebagai seorang pendekar, itu tingginya saja 6 hasta sejengkal. Itu tinggal 3 cm kurang dari 3 meter, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, baju zirahnya itu 5.000 sikal setara dengan 57 kg. Dan mata tombaknya 600 sikal setara dengan 7 kg. Maka tidaklah mengherankan kalau orang Israel dan termasuk Saul ketakutan menghadapi itu. Ayat 11 misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, cemas dan sangat ketakutan. Wajar, itu normal karena melihat sosok Goliat yang sehebat itu, cemas dan sangat ketakutan. Di ayat 24 dikatakan begini, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Wow. Cemas, sangat ketakutan, dan lari. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di ayat 48 dikatakan, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Di mana perbedaannya? Orang Israel dan Saul lari, cemas, dan ketakutan. Sangat ketakutan. Mereka melarikan diri. Tetapi ada satu sosok Daud yang berani menghadapi risiko itu. Justru dia segera berlari ke barisan musuh. Sama-sama lari. Israel dan Saul lari menjauh, tapi Daud lari mendekat. Seperti itu. Masih muda. Belum berpengalaman, Bapak Ibu Saudara. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutan yang membuat kita menjadi sulit. Daud segera berlari menemui orang Filistin itu. Dan jemaat mula-mula juga menghadapi hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal keberanian. Ketika dalam aniaya, di dalam kecaman, dikejar-kejar karena iman mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 49, mereka berdoa begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Beri keberanian. Kita perlu keberanian untuk melangkah. Kita perlu keberanian untuk mengambil risiko bersama dengan Tuhan. Perhatikan Daud yang masih muda itu, masih kemerah-merahan itu, di pandangan manusia tidak mampu menghadapi tantangan itu, tapi dia lari mendekat dan menghadapi orang Filistin itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Adakah tindakan-tindakan iman yang perlu kita ambil di tengah-tengah situasi sulit seperti ini? Dan berani melangkah, berani menghadapinya. Dan kalaupun ada risiko, kita berani menghadang seperti Daud menghadapi Goliat. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tetap tegar di tengah masa sukar? Yang pertama, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, berani melangkah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tegar menghadapi masa sukar ketika kita mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu di ayat 45, Bapak Ibu Saudara, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan saudara, Goliat datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi Daud mengklaim satu kalimat dan berkata, aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Disinilah berlaku apa yang Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Perhatikan lanjutan kalimat Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa, saudara. Pengandalannya kepada Tuhan, dia mampu menatap hari esok, dia mampu menghadapi risiko, dia mampu melihat situasi sukar sekalipun dengan kacamata Tuhan. Saya mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ketika berserah kepada Allah, kemenangan bisa datang dalam seketika. Perhatikan hari ini juga. Wow. Pengandalan akan Allah, pengandalan akan Tuhan menjadikan Daud tegar. Sesukar apapun, sesulit apapun, seberat apapun, kalau berserah kepada Tuhan, kemenangan bisa datang dalam seketika. Hari ini juga. Tidak harus menunggu besok, tidak harus menunggu minggu depan, tahun depan. Hari ini juga Tuhan akan memberi kemenangan. Apa yang mustahil bagi Saul? Apa yang mustahil bagi orang-orang Israel? Ditunjukkan oleh Tuhan bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi Saul awalnya tadi berkata, tidak mungkin engkau dapat melawan dia, sekarang terbukti bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa banyak orang berpikir bahwa hari-hari sulit, hari-hari sukar, tapi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada alasan untuk tetap tegar, selalu ada alasan untuk tetap kuat, selalu ada alasan untuk tetap bertahan ketika situasi itu sulit. Karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan membela kita, dan kita mengandalkan Dia. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tetap tenang. Kalau kita naik pesawat, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tenang naik tanpa mengenal pilotnya. Tetapi mengapa masih saja ada yang resah menjalani hidup padahal tahu Tuhan yang mengatur segalanya? Seharusnya kita tetap tegar dan tenang menjalani kehidupan kita karena kita tahu Tuhan mengatur segalanya, dan kita meyakini tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 langkah, 3 cara untuk bisa tegar di tengah masa sukar. Ingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu, berani melangkah, dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya kami diberkati melaluinya, dan kami menjadi berkat. Kami bisa membagikannya lagi kepada orang lain, supaya setiap kami di saat-saat sulit sekalipun selalu ada harapan bagi kami untuk melihat hari esok bersama dengan Tuhan. Kami sudah pernah ditolong oleh Tuhan di masa lalu, dan kami perlu iman untuk melangkah bersama Tuhan. Kami andalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika melalui video ini Bapak Ibu diberkati dan berkenan, mohon like dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.